warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah Masjid Rabiul Falaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat iman, Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh, mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita surat At-Taubah. Malam ini masuk ayat ke-67. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi ilmu pengetahuan agama kita, tambahnya ilmu pengetahuan agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya nanti tidak bisa ikut sholat isya di sini ya, karena ada tetangga yang punya hajat, saya dimintai bantuan. Jadi nanti mohon Mas Taufik untuk mengatur sholat isya. Ya, saya juga nggak bawa mobil, biasanya bawa mobil, ini nggak bawa mobil, dijaga ini. Ya kalau saya bawa mobil nggak nutupi. Mudah-mudahan saya itu dan gak apa-apa, sepenting kowe aku mulai serang. Gitu aja ya. Sekarang hujan gak apa-apa. Yang penting nanti ketika selesai hujannya sudah terang. Gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bantuan bacaan sholawat Buddha. Mudah-mudahan nanti waktunya pulang supaya terang. Termasuk tetangga saya yang punya hajat itu sakno, masang terok bareng sakno. Kalau hujannya begini kan kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.
Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Wassalatu wassalamu alaikum ya Rasulullah wassalamu مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي يرجى شفاعته لكل هول من الأموال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي يرجى شفاعته لكل هول من الأموال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي يرجى شفاعته لكل هول من الأموال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 67. Al munafiquna utawi wong-wong munafik lanang wal munafiqatu lan wong munafik wedok. Ba'duhum sebagian mereka memba'din dari sebagian yang lain. Maksudnya baik munafik wong lanang maupun munafik wong wedok padha. Ba'duhum memba'din sebagian mereka dari sebagian lain, maksudnya sama dalam keyakinan dan akidahnya. Ya, baik sing lanang maupun sing wedok padha wae. Ya'muruna, mereka memerintahkan bil mungkari dengan perbuatan mungkar. Wa yanhauna, dan mereka mencegah anil ma'rufi dari perbuatan baik. Mestinya kan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, wa yanhauna anil munkar, mencegah dari yang munkar. Tapi munafik enggak, ya'muruna bil munkar. Orang itu malah disuruh berbuat munkar, munafik. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ono mungkate nglakoni apik dicegah. Jadi para sahabat Ansor kaum Madinah yang berduyun-duyun beriman membantu Rasulullah itu dihalang-halangi. Ini orang munafik, menghalangi orang yang mau berbuat ma'ruf. Gitu. Wa yaqbiduna, dan menggenggam aidiyahum, tangan-tangan mereka. Maksudnya apa? Kikir, gak mau berinfak, gak mau sedekah. Bangsa Jawane tangane digenggam. Ngoten nggih. Oh, tangane gegem. Saya ngoten nggih. Julukane bangkel iku. Tangane gegem. Maksudnya itu duit gak oleh metu gitu loh, Pak. Digegem. Bahasa Al-Quran wa yaqbiduna, dan mereka menggenggam aidiyahum, tangan-tangan mereka, tidak mau berinfak, tidak mau sedekah. Gitu ya. Terakhir, nasullaha, mereka melupakan Allah, fanasyahu, maka sudah semestinya Allah melupakan mereka, gak ngurusi mereka. Gitu. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik, hum, mereka al-fasiqun, orang-orang yang fasik. Dan memang orang munafik itu semuanya adalah fasik. Fasik itu orang yang dalam benak pikirannya itu tidak ada niatan untuk berbuat baik. Fasik. Yang dipikirkan hanya kejelekan terus. Tidak ada keinginan untuk berbuat baik. Itu ya. Jadi nek ana wong kok nglakoni apik kok dihalang-halangi, itu ketularan orang munafik. Ya kan? Ana wong kate sedekah 10.000, ala kakek yo, selalu 5.000 cukup. Gak kakek. Lho kok jane kate sedekah 10.000 dihalang-halangi. Gitu loh. Kan begitu ya. Cirinya begitu, Pak. Ora begitu. Jadi nek ana wong kate nglakoni apik itu dihalang-halangi, dicegah. Wa ta'allahu, Allah menjanjikan al munafikina, kepada orang-orang munafik laki-laki, wal munafiqat, dan orang-orang munafik perempuan, wal kufar, dan orang-orang kafir dijanjikan apa? Nar jahannam, neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya sekarang mana balasannya? Karena kemunafikannya. Dia, neraka jahanam itu hasbuhum, cukuplah bagi balasan mereka. Wala anahumullah, dan Allah melaknat mereka. Walahum, dan bagi mereka adab muqimun, yang kekal. Bagi mereka neraka jahanam, adab yang kekal. Bahkan di dalam surat An-Nisa itu akhir-akhir juz berapa? Juz 4 kalau nggak salah. Juz 5. Innal munafikina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya adalah di neraka yang paling bawah. Fit darkil asfali minan nar.
Wong Jawa ngarani intipe neraka. Masyaallah. Nauzubillah. Mlebu neraka wis gak karo-karoan panas. Tambah nisor pas. Ya. Dadi intipe neraka. Jenengan kenal intip apa mboten? Kenal lah. Foto desone kenal intip. Dhisik bapak ibu kita kalau menanak nasi itu kan pakai itu kan. Terus sego itu cukup bisa ono keren-keren iki lho kan. Ya wali pada gedor itu jenenge. Nah itu dikai banyu suwe ra dimakan Pak. Dulu saya di pondok wis ngombene sing kuwe. Kuwe enak sapa gere. Banyu intip kuwe enak, temen. Saya setuju sama jajal. Iso. Kuwe enak lho, aromae bareng iso enak lho, sakit-sakit. Dipangan iso kuwe enak. Tapi dikai banyu dhisik terus diteni rada suwe titik gitu lho. Akhirnya terus intipe melongkok-melongkok ya Pak, dipangan. Karo ngenges-ngenges kowe enak. Nah, orang munafik itu ya Allah, fitarkil aswali minan-nar, neraka yang paling bawah. Masyaallah, naudzubillah. Naudzubillah. Ini orang munafik. Ya karena dosa kemunafikan. Kalladina, orang-orang munafik itu seperti orang-orang yang mengkoblikum dari sebelum kalian. Dulu sudah ada orang-orang bertipe seperti orang-orang munafik itu. Di zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Kamu mereka adalah asyadda minkum kuwatan. Mereka itu lebih kuat. Kuat tenaganya, kuat hartanya. Wa aktsaru amwalan, dan lebih banyak hartanya. Dulu orang-orang munafik itu seperti itu. Wa auladan, dan lebih banyak anaknya. Fastamta'u, maka nikmatilah bikholakihim, dengan bagian mereka. Maka hendaknya mereka menikmati bikholakihim, dengan bagian mereka, yaitu di dunia ini. Fastamta'tum, dan kalian juga silakan menikmati bikholakikum, mereka orang munafik dulu maksudnya itu menikmati bagiannya. Fastamta'tum, maka kalian nikmati saja orang munafik di zaman Nabi. Bikholakikum, dengan bagian kamu sekalian. Kamastamta'al ladzina min qablikum, seperti orang-orang munafik telah menikmati dari sebelum kalian. Bikholakihim, dengan bagian mereka. Itu. Wa khudtum, dan mereka mengambil kalladzi khulu, seperti orang-orang yang mengambil bagiannya. Ulaika, mereka itulah habitat sia-sia. Habitat sia-sia. A'maluhum, amal-amal mereka di dunia wal akhirati, dan akhirat. Apa yang mereka lakukan orang-orang munafik itu sia-sia karena di dalam hatinya tidak ada iman. Ya mereka kadang-kadang juga berinfak. Ya tapi infaknya tidak didasari rasa iman. Infaknya hanya didasari karena riya, karena ingin dilihat manusia. Mereka juga kadang-kadang sholat, tapi sholatnya tidak berangkat dalam keikhlasan hatinya, akan tetapi ingin sholat supaya dilihat. Wa ulaika humul khosirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Mereka itulah orang-orang yang rugi, orang-orang. Alam yaktihim, apakah belum sampai kepada mereka nabaul ladzina, cerita atau berita orang-orang yang mengkoblihim dari sebelum mereka. Apa mereka belum nyampe pada telinganya kisah perjalanan umat-umat terdahulu, kayak dene kaum Nuh, bagaimana kaum Nuh yang dihancurkan oleh Allah dengan banjir bandangnya. Wa Adin, dan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, yang dihancurkan oleh Allah dengan topannya, banjir juga. Wa Samud, dan kaum Samud, wa kaum Samud, dan kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, dihancurkan oleh Allah lewat hujan batu.
Mereka ini kaum-kaum terdahulu. Wa qaumi Ibrahim dan kaum Ibrahim, wa ashabi Madyan dan penduduk Madyan, kaumnya Nabi Syuaib. Kaumnya Nabi Syuaib. Wal mu'tafikat dan negeri-negeri yang mati. Wal mu'tafikat dan negeri-negeri yang mati, yang dihancurkan oleh Allah. Ya di negeri itu tadi, negerinya kaum Nabi Nuh, negerinya kaum Ad, negerinya kaum Samud, terus penduduk Madyan, itu namanya wal mu'tafikat, negeri-negeri yang mati yang dihancurkan oleh Allah sehingga negeri itu menjadi negeri yang mati. Ya. Atathum rusuluhum, ya, atathum rusuluhum, datang kepada mereka rasul-rasul mereka, bil bayyinati, dengan bukti-bukti yang jelas, dengan mukjizat-mukjizat. Rasul-rasul terdahulu itu datang untuk mendakwai mereka dibarengi dengan mukjizat-mukjizat yang jelas sebagai tanda kerasulan. Fama kana Allah memberikan apa itu hukuman kepada kaum Nabi Nuh, kepada kaum Ad, kepada kaum Samud, kepada penduduk Madyan. Bukan berarti Allah berbuat zalim kepada mereka. Fama kana Allahu liyadlimahum, maka tidaklah Allah berbuat zalim kepada mereka. Walakin kamu, akan tetapi mereka anfusahum yadzlimun, diri-diri mereka sendiri yang teraniaya. Jadi kalau Allah itu menurunkan azab, bencana, musibah pada kaum-kaum terdahulu itu bukan karena Allah berbuat zalim. Tidak, Allah itu sayang sekali dengan hamba-hambanya. Ya, loh kenapa kok dikasih azab musibah seperti itu? Itu sekaligus teguran bagi mereka agar mereka itu mau beriman. Agar mereka itu mau beriman. Ya sudah, itu tadi orang-orang munafik. Sekarang orang-orang yang beriman. Wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang mukmin perempuan. Ba'duhum, sebagian mereka, auliya ba'din, pelindung bagi sebagian yang lain. Orang mukmin yang satu melindungi orang mukmin yang berikutnya. Jadi saling melindungi, saling menolong, saling melindungi. Itulah orang-orang yang beriman. Ya'muruna bil ma'ruf. Nah, itu berarti mau. Kalau orang munafik tadi ya'muruna bil munkar. Iki wong mukmin ya'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf, ngajak-ngajak koncone ke dalam kebaikan. Jadi ya'muruna bil ma'ruf. Ya, ngajak sholat, ngajak ngaji, ngajak menghadiri majelis taklim, itu namanya ya'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari perbuatan munkar. Itu amalane wong mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah itu wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan sholat, cirinya orang yang beriman. Wa yu'tunaz zakah, dan mereka itu mengeluarkan zakat. Itu satu paket ini, di mana ada perintah sholat pasti diikuti dengan perintah zakat. Itu satu paket, Pak. Aqimus sholat wa atuz zakat. Ini wa yuqimunas sholat wa yu'tunaz zakat. Jadi perintah sholat pasti setelah itu zakat, perintah sholat setelah itu zakat, satu paket. Nah, itu menunjukkan bahwa ibadah kepada Allah itu rumusnya orang itu bisa masuk surga itu adalah hanya dua saja. Hablum minallah, ya kan? Bentuknya sholat. Wa hablum minannas, bentuknya adalah zakat, infak, sedekah. Jadi jalannya cuma loro itu. Nah, wong menjalin hubungan baik dengan Allah, semua perintahnya dilakukan, larangannya ditinggalkan, menjalin hubungan dengan sesama manusia baik, ya, suka menolong, suka memberi, ya,
Itu jalannya begitu, pasti surga. Setelah itu wa yu'ti'unallah, mereka taat kepada Allah wa rasulahu, dan taat kepada Rasulnya. Ulaika, mereka itulah orang mukmin itu, sayarhamuhumullah, maka Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Barang siapa orang yang beriman, ya, orang yang beriman dan menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, mendirikan sholat, membayar zakat, taat kepada Allah, nerimo, ikhlas diatur Allah dan Rasulnya, maka orang seperti itulah sayarhamuhumullah, Allah akan memberikan rahmat kepada mereka itu. Berupa apa? Kasih sayang, kedamaian, ketentraman. Itu rahmat dari Allah. Rumah tangga yang tidak ada masalah, anak keturunan baik-baik semua, terus sehat. Itu termasuk bentuk-bentuk rahmat dari Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah azizun, zat yang maha perkasa, hakimun, zat yang maha bijaksana. Wa'adallahu mu'minina, wa'ada, telah menjanjikan Allah al-mu'minina, baik orang-orang mukmin laki-laki wal mukminat, dan orang-orang mukmin perempuan, dijanjikan apa? Jannatin, yaitu surga-surga, tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai. Surga sifatnya mesti tajri min tahtihal anhar, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya. Khalidina, kekal, fiha, di dalamnya. Wa masakina, dan tempat tinggal thayyibatan, yang baik-baik, fi jannati adn, di surga Adn. Waridwanun, jadi itu kenikmatan surga. Waridwanun, dan keridhaan minallahi, dari Allah, akbaru, lebih besar. Jadi begini, kenikmatan surga itu kenikmatan yang luar biasa, ya. Jadi sampai digambarkan di dalam hadis itu, mala ainun ro'at, ya, yang mata tidak pernah melihat pemandangan itu, wala udhunun sami'at, dan ada suara yang tidak pernah didengar ketika di dunia, wala khatara ala qalbil basar, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Itu kenikmatan surga, tidak ada bandingannya. Nah, nikmat surga yang tidak ada bandingannya itu, waridwanu minallahi akbar, dan ridhonya Allah itu akbar, lebih besar daripada kenikmatan surga yang semuanya itu. Ya, jadi begini, surga itu luar biasa, ya. Surga itu luar biasa. Maka dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 25 itu kan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannat, berikan kabar gembira kepada orang-orang beriman, anna lahum jannat, bahwa sesungguhnya mereka itu di dalam surga-surga, tajri min tahtil anhar, itu tadi ya, kullama ruziqu minha, penduduk surga itu setiap kali diberi rezeki oleh Allah, min qabl, dan sebelumnya. Qalu wa utubihi mutasyabih, kullama ruziqu minha, terus qalu wa utubihi mutasyabih. Loh, ini kan dulu yang sudah diberikan kepada kita di waktu di dunia, mutasyabihan yang serupa. Jadi di surga itu penuh dengan buah-buahan, ya, penuh dengan buah-buahan. Jadi kebun yang di bawah kanan kirinya itu tajri min tahtihal anhar, terus berbagai macam buah ada, buah semangka ada, buah melon ada, buah salak ada, buah nanas ada semua, ya, di surga itu. Tapi rasanya jauh bau,
semongko dunia kalau semongko swarga waduh mutasyabihan. Maka di situ disebut mutasyabihan, serupa tapi tidak sama, serupa dalam bentuknya tapi tidak sama dalam rasanya. Makanya ketika penduduk surga itu diberi buah-buahan, ya semongko, ya nanas, ya melon, itu mereka begini loh. Ini kan dulu pernah diberikan kita ketika di dunia ya, begitu kan? Terus dijawab oleh Allah, wa utubihi mutasyabihan. Mereka diberi sesuatu yang tidak sama, serupa saja, tapi tidak sama. Waduh, ya. Buah dunia itu seolah kecute barang. Kadang-kadang tubuh jarine roti atau omat, tangan kecut kabel. Ya. Buah-buahan surga luar biasa. Itu surga, okay? Setelah itu wa azwajun mutahharah. Di surga itu disediakan pasangan-pasangan yang disucikan. Jadi di surga itu semua berpasang-pasangan, termasuk yang di dunia itu belum menikah sampai tua dan sampai meninggal nanti. Itu di sana itu ada pasangannya. Nah, berarti nak yang uang kok sampai tua gak rapi dengan berhusnuzon, oh berarti jodohnya di suarga gitu loh. Ojo malah dirasani terus tua gak rapi bisa. Itu berarti kita harus berhusnuzon, Pak. Oh berarti jodohnya di suarga. Karena dikatakan oleh Allah di surga itu wa azwajun mutahharah, disediakan pasangan-pasangan yang disucikan. Luar biasa. Pasangan yang disucikan itu maksudnya apa sih? Disucikan itu para penduduk surga, bidadari surga itu tidak pernah menstruasi, tidak pernah mengeluarkan darah nifas, gak ada ngelahirno, sekarang rumah sakit ya. Jadi walaupun berhubungan terus itu gak hamil loh. Begitu loh, itu namanya mutahharah, pasangan-pasangan yang disucikan, gitu kan? Nah, begitu loh. Nah itu disediakan kepada kita, ya kan? Jangan khawatir, gitu loh ya. Dengan kuabel besok itu berpasang-pasangan, gitu. Nah, kira-kira jenengan kepengen pasangan berapa? Saya tanya. Misalnya disediakan pasangan-pasangan banyak, jenengan milih pasangan piro? Disediakan kalau butuh telu, butuh papat, dokter gak ada pembatasan, Pak. 5 ya kena, 10 ya kena. Mesti kepengen yang banyak kan? Dan juga saya kagak. Oh bidadari surga itu sudah cantik, gak minta belanja. Begitu kan? Guyonan kan kan? Bidadari surga itu sudah cantik-cantik, akhlaknya bagus, gak pernah minta uang belanja lagi. Hebat kan? Begitu kan? Kalau di dunia itu apa itu rabi oleh wong ayu itu kan yang badannya kan, ya mesti servisnya kan juga mahal. Tapi para bidadari surga itu tidak pernah menuntut belanja itu, Pak. Itu hebatnya bidadari surga. Nah, kenikmatan yang seperti itu, Pak, waridwanu minallahi akbar. Keridhaan Allah yang diberikan kepada penghuni surga itu akbar, lebih besar daripada nikmat-nikmat tadi itu. Jadi ketika penghuni surga itu menikmati kenikmatan surga, terus Allah datang menemui penghuni surga itu dengan ridhonya. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim. Di surat Yasin kan, salamun qaulan mir rabbir rahim, salam sejahtera dari mir rabbir rahim, dari Tuhan yang Maha Penyayang. Allah menemui penghuni surga dengan ridhonya. Itu lebih nikmat daripada semua kenikmatan tadi. Gitu loh. Itu lebih nikmat. Makanya di sini dikatakan waridwanu minallahi akbar. Loh. Jadi keridhaan dari Allah itu akbar,
lebih besar daripada kenikmatan di atas tadi itu. Ya. Terus logikanya begini Pak, logikanya begini. Misalnya panjenengan itu diundang Pak Presiden di istana, sama Raudhatul Falah, oleh undangan ke istana negara. Jenengan dimasuk ke ruang tamu istana, itu gak karu-karuan, naik dan heran, nyawang orang-orang itu hebat teman-teman, disuguhi makanan sambil menikmati pemandangan sekitarnya kelihatan. Begitu sedang menikmati pemandangan dan hidangan itu, ketika Bapak Presiden datang menemui jenengan, kira-kira lebih nikmat mana? Langsung kebanggaan ini tertuju pada Bapak Presiden semuanya. Selalu kabeh kenikmatan yang ada di sana. Iya kan? Ya seperti itu. Lah besok Allah itu menemui hambanya para penghuni surga. Makanya di sini itu waridwanu minallahi akbar. Keridhaan Allah itu lebih besar daripada kenikmatan yang di atas tadi. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan itu lebih besar. Ridhonya Allah, ya. Allah menemui dengan ridhonya, dengan kasih sayangnya. Dzalika huwal fawzul adzim. Itulah keberuntungan dan kemenangan yang besar. Jadi kalau masih di dunia ini orang belum bisa dikatakan al-fawzul adzim, belum kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar itu nanti kalau di akhirat jenengan masuk surga, nah itu baru kemenangan, ya. Itu baru kemenangan, ya. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Belum lanjut ke berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu barangkali yang bertanya soalnya mau nyinggung bidadari, barangkali dengan tanya gitu loh. Oke, monggo dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus penting. Mana Pak? Gini. Di akhirat itu apakah ada masjid seperti di dunia ini? Kita berkumpul. Gini. Berapa banyak jemaahnya? Ya Allah. Gini. Jadi apa itu di surga itu tidak ada fasilitas apa-apa ya kecuali rumah-rumah ini loh, wa masakinah, dan tempat tinggal thayyibatan yang baik. Jadi penghuni surga itu disediakan rumah-rumah yang indah banget Pak. Wa masakinah, tempat tinggal thayyibatan yang baik. Itu jadi tempat tinggal ya rumah lah begitu loh Pak. Masjid gak ono masjid Pak, gak ada orang sholat kok. Di sana kan tinggal menikmati hasilnya gitu. Cara gampangan itu di dunia itu nandur nanti panen itu tinggal menikmati gitu loh. Nah, baik dan jeleknya rumah surga nanti tergantung kepada amal soleh kita. Semakin orang itu amal solehnya baik, berarti semakin baik pula rumah yang ada di surga. Itu loh. Nah, logikanya sama dengan di dunia Pak. Kalau di dunia itu orang itu mempunyai uang banyak, pasti kan bisa mengambil perumahan yang tipe elit kan, karena uangnya banyak. Kan begitu Pak. Galaxy Mall kan begitu Pak. Terus di sana itu Citraland, mau duit akeh kok, cukup.
Nah, duit cilik. Ya cukup mbok wage ya. Kan begitu kan. Duitnya gak cukup ya cukup itu kan. Ada yang di bawahnya RSSS Espiro gitu. Yang rumah yang sangat sederhana. Ya memang uangnya dikit. Kok minta rumah mewah bagaimana? Nah terus logikanya di surga juga begitu Pak. Wong amal soleh cuma sakmono kok njaluk swarga sing tipe tinggi ya gak mungkin gitu loh Pak. Ya makanya kan di dunia ini ayolah itulah kudu duwe semboyan ngene. Oke lah aku nduk donya diparingi biasa-biasa ngene aku matur nuwun. Tapi aku kepengin bangun rumah akhiratku jauh lebih baik daripada rumah yang aku miliki di dunia. Dibangun dengan apa? Dengan sholat 5 waktu, dengan sholat sunnah, dengan puasa, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan ikut majelis taklim. Semuanya ini adalah kita mengumpulkan bahan untuk membangun dan mendirikan rumah di surga. Itu kan. Jadi nggak ada masjid, nggak ada musola Pak. Gak ono ngaji kayak gini, gak ono. Tapi kita semua nanti bisa berkumpul Pak. Tapi ya gak ngaji. Sudah, kita tinggal pokoknya penghuni surga itu sak kepinginnya langsung datang pelayan surga untuk menjemputnya. Jadi seneng-seneng doa gitu loh. Ya jadi seperti itu. Alhamdulillah mudah-mudahan berdaya Allah sesuai dengan doa kita gitu guys. Jadi begitu. Makanya kalau bicara membangun rumah surga ya ibadah yang kita lakukan gitu ya. Oh ibadahnya males ya, gak tahu nama masjid, sholatnya sedang ijenan ya kira-kira ya modalnya juga sedikit gitu. Jadi APLE rumah surga yang akan kita huni itu sangat bergantung dengan amal soleh yang kita lakukan di dunia. Gitu ya. Ada lagi tak Bung? Jadi amal soleh ini anggap saja kita mengumpulkan material untuk mendirikan rumah di surga. Gitu loh. Logikanya seperti itu untuk mendirikan rumah di surga. Jadi begitu. Jadi surga disebut jannah. Jannah itu taman. Jadi taman kebun yang indah begitu. Di situ ada rumah, terus di kanan kirinya rumah itu ada air, ada sungai-sungai kecil yang mengalir. Maka pasti kata surga, jannat itu pasti diikuti dengan tajri min tahtihal anhar. Mesti gitu kan? Pasti gitu. Jadi bangunan rumah yang kanan kirinya itu mengalir sungai-sungai. Gitu loh Pak, mengalir sungai-sungai. Jadi kenikmatan surga itu luar biasa. Jadi dijelaskan lagi, ngombe sampai sak ngotoke ngombe, gak ada pipis. Ono tak kehidupan kowe ngono. Mangan sakake gak ada kepengen beol. Enggak ada itu. Jadi ndok kono gak ada kamar kecil. Enggak ada WC. Gimana Pak Yasin ndok kono tuh kasus gak ada bersih WC. Gak ono isan. Gak ono marbot masjid gak ono. Ya, di sana sudah disediakan rumah-rumah megah. Begitu Pak. Jadi semuanya itu sudah disediakan oleh Allah. Begitu. Sampun nggih. Alhamdulillah sudah sesuai dengan doa kita. Makanya saya tadi meminta bantuan membaca sholawat berita tadi. Mohon kepada Allah. Begitu. Ya. Dengan tawasul kepada Nabi dan salawat itu tadi diulang 3 kali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga yang punya hajat di sana juga. Nanti kalau di sana hujan tak ajak salawatan seperti itu. Gitu guys. Matur nuwun atas bantuan doa panjenengan sesuai dengan keinginan doa kita.
Ketika selesai hujannya juga reda. Alhamdulillah dikabulkan. Makanya doa itu yang paling manjur itu doa di majelis taklim seperti ini. Itu mati-mati di doa. Makanya saya itu optimis kalau doa di majelis taklim itu. Jadi tempatnya yang mulia kan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.